adik-adik. Apa kabar kita semuanya? Aku berharap adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung dalam keadaan sehat selalu ya. Kita ketemu lagi di minggu pertama di bulan Maret dalam ibadah kita, masih dalam ibadah online. Nah, adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mengajak kita semuanya untuk mengambil sikap saat teduh. Ya, tundukkan kepalanya, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria kita nomor 185 dengan judul Aku Gereja, Kau Pun Gereja, ayat 1 dan 2. Mari kita berdiri semuanya untuk memuji nama Tuhan. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Ya, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau satu dalam doa. Yuk, lipat tangannya, kita tundukkan kepala. Tuhan yang Maha Baik dan Pengasih, kami bersyukur Tuhan karena Kau telah menolong kami sepanjang seminggu ini. Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai segala aktivitas kami ya Bapa. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kami kembali datang di hadapan-Mu, ingin beribadah, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami ya Bapa, walaupun ibadah kami masih dalam ibadah online Tuhan Yesus, tapi biar ini tidak mengurangi rasa syukur kami untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kakak layan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkati setiap kami yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar adik-adik? Pada sehat, baik, sukacita? Kak Tasya berharap kita semua dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita ya. Mungkin adik-adik sudah ada yang bosan nih ikut ibadah online, tapi adik-adik harus tetap ingat bahwa ibadah itu penting. Untuk apa? Karena kita kan mau dengar firman, ya enggak? Nah, jadi adik-adik, mari kita mau bahas firman nih hari ini. Bacaan hari ini terambil dari Esra 1 ayat 1 sampai 5. Dan kita menjadi buka, Esra itu perjanjian baru. Baru atau lama? Betul, lama ya. Oke, kita akan baca bersama-sama. Kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita baca sama-sama ya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia,
Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka bergemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benjamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Esra. Ada yang tahu Esra itu siapa? Ya, mungkin dari kita ada yang namanya Esra atau temannya namanya Esra, tapi ini adalah satu orang yang merupakan seorang imam, adik-adik. Jadi Esra ini adalah seorang imam, seorang Yahudi, dan juga seorang ahli Taurat. Wow, jadi bisa dibilang Esra ini hidupnya sangat saleh ya, adik-adik. Nah, adik-adik, pada zaman pemerintahan Raja Kores, seperti yang kita baca tadi ya, jadi Raja Kores ini adalah raja dari negeri Persia. Nah, ketika Persia menguasai Babel, lalu Raja Kores ini membuat satu pengumuman. Nah, pada saat itu bangsa Israel sedang menjalani yang namanya pembuangan di Babel, adik-adik. Jadi bangsa Israel sudah 70 tahun berada di pembuangan di Babel. Nah, ketika Raja Kores ini menduduki Babel ya, dia membuat satu pengumuman nih adik-adik. Pengumuman apa sih? Kita bisa baca ya di ayat yang kedua, tadi kita sudah baca. Intinya, Raja Kores ini memerintahkan bangsa Israel atau orang-orang Israel yang tinggal di pembuangan di Babel untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Wow, baik banget ya Raja Kores ini. Nah, apa yang dikatakan oleh Raja Kores ini adalah bentuk dari penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Jadi Raja Kores ini digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk mau mengizinkan orang-orang Israel kembali ke Yerusalem. Nah, jadi adik-adik, dalam perjalanan menuju Yerusalem sampai pembangunan bait Allah, diutuslah Esra ini adik-adik untuk memimpin dan juga untuk menyemangati bangsa Israel. Nah, seperti yang kita tahu ya, adik-adik, pernah nggak lihat proses pembangunan rumah? Tidak gampang ya. Nah, bait Allah ini dulu kan namanya bait Allah, kalau sekarang namanya gereja ya. Gereja atau gedung gereja itu kan dibangun tidak gampang ya. Perlu apa namanya? Perlu batu bata, perlu pasir, perlu semen, dan juga perlu dibangun fondasi yang kuat supaya bangunannya kokoh. Fondasi itu apa sih Kak Tasya? Fondasi itu adalah dasar dari bangunan itu sendiri supaya bangunannya dapat kuat, dapat kokoh. Kalau adik-adik lihat di sebelah ya, ini adalah proses pembangunan dari satu gedung atau satu gereja, satu rumah gitu ya. Kurang lebih prosesnya sama, harus dibangun fondasinya dulu.
Berbeda cerita ketika kita bangun rumah-rumahan di pantai ya, pakai pasir pantai, itu nggak perlu pakai fondasi ya adik-adik, cukup dibangun aja seadanya gitu ya. Tapi kalau ada ombak sudah langsung bubar jalan gitu ya pasirnya. Nah itu contoh bangunan yang tidak kokoh. Tapi kalau kita mau membangun satu gedung itu perlu bangunan yang kokoh adik-adik. Dan itu bukan hal yang gampang. Apalagi bangsa Israel kan sudah 70 tahun nih ya dalam pembuangan. Tentu dari mereka tidak semuanya bisa membangun, tidak semuanya ahli dalam membangun bangunan. Nah, Ezra pun berat ya tugasnya adik-adik. Di satu sisi dia harus memimpin, mengkoordinir gitu ya, dan juga menyemangati bangsa Israel dalam pembangunan Bait Allah. Jadi adik-adik tidak hanya perlu bangunan yang kokoh, fondasi yang kokoh, tapi perlu juga yang namanya kerjasama dan juga kesatuan hati dari bangsa Israel untuk membangun bait suci itu sendiri atau bait Allah ya. Nah adik-adik, tidak hanya gedung atau bait Allah atau gedung gereja aja yang perlu kita bangun kokoh gitu ya, tapi diri kita sendiri sebagai gereja ya. Gereja kan bukanlah gedungnya tapi adalah orangnya. Itu artinya kita adalah gereja. Diri kita sendiri atau gereja perlu dibangun yang kokoh juga adik-adik. Berarti kita juga memerlukan fondasi yang kuat. Nah, fondasi yang kuat itu apa sih Kak Tasya? Fondasi yang kuat sebagai anak-anak Tuhan adalah iman percaya yang kuat kepada Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan pasti kita harus percaya pada Tuhan. Itu namanya iman adik-adik. Nah, dalam membangun iman, dalam membangun fondasi ini, kita perlu apa ya adik-adik? Kita perlu batu batakah? Oh, tidak perlu ya, itu kalau buat bangunan aja. Kita perlu yang namanya taat adik-adik ya. Yang pertama dan yang utama kita harus taat kepada Tuhan. Baru iman itu dapat bertumbuh menjadi satu fondasi yang kuat adik-adik. Nah, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan, kita bisa memiliki iman yang kuat kepada Tuhan kalau kita sendiri nggak taat adik-adik? Taat itu kan artinya kita patuh terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Apa aja sih yang Tuhan perintahkan? Tuhan mau kita taat beribadah, taat berdoa, taat mendengarkan firman Tuhan, taat melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Nah, ketika kita menjadi anak-anak yang taat, secara tidak langsung iman kita pun bertumbuh, iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga adik-adik kita bisa menjadi gereja, kita tuh diri kita ya dapat menjadi gereja yang kokoh terhadap apa kata Syekh? Kokoh terhadap godaan, kokoh terhadap hal-hal yang tidak baik, sehingga apa? Tidak mudah terpengaruh kita ya dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, itulah yang diperlukan sebagai anak-anak Tuhan ya adik-adik. Kalau gedung tadi bait Allah itu perlu namanya fondasi dasar ya, lalu tiang itu kan harus kokoh supaya bangunannya tidak gampang rubuh. Dan juga perlu yang namanya kerjasama, perlu yang namanya kesehatian dalam membangun satu bait Allah. Diri kita sendiri sebagai gereja, kita juga perlu yang namanya fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat artinya iman kita kuat. Iman kita kuat, kita perlu apa? Taat. Nah, melalui bacaan ini kita bisa melihat, kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama, apa adik-adik? Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mewujudkan atau menyatakan rencananya. Kita bisa lihat tadi ya Raja Koresh. Dia itu raja orang Persia loh. Dia bukan orang Yahudi. Dia tidak percaya pada Tuhan. Tapi Tuhan memakai Raja Koresh untuk apa? Untuk mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem. Supaya apa? Supaya mereka bisa kembali dan membangun bait Allah itu sendiri. Nah, itu dia ya adik-adik, cara Tuhan untuk menolong umatnya atau menolong anak-anaknya itu luar biasa. Bahkan dapat melalui orang-orang yang kita tidak sangka-sangka gitu ya adik-adik. Itu artinya apa adik-adik? Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan melalui orang lain, orang yang kita tidak kenal, atau orang yang mungkin tidak satu gereja sama kita, tidak satu sekolah, atau berbeda keyakinan sekalipun Tuhan bisa pakai.
Nah, lalu poin yang kedua apa adik-adik? Kita juga harus mau membangun gereja di dalam diri kita. Caranya dengan apa tadi? Kalian sebutin, dengan mau taat terhadap apa yang Tuhan mau. Contohnya banyak ya adik-adik. Salah satunya nih, kita harus mau rajin ibadah. Jangan mentang-mentang ibadahnya online jadinya ya suka-suka aja lah gitu kan. Kalau ingat, kalau disuruh mama, kalau lagi mood, tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Taat itu adalah patuh tanpa syarat. Jadi sebagai anak-anak Tuhan harus mau patuh, harus mau taat tanpa syarat. Lalu apa adik-adik? Harus rajin berdoa setiap saat, sebelum beraktivitas, setelah beraktivitas, kita harus mau taat untuk berdoa. Lalu apa adik-adik? Kita harus mau taat membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kan setiap hari kakak-kakak lain sudah membagikan SBAH di grup-grup sektor. Adik-adik bisa tanya mama papa, mana SBAH-nya mau dipakai untuk saat teduh. Dengan demikian kita bisa membaca firman Tuhan terus setiap harinya. Begitu ya adik-adik. Semoga firman Tuhan yang kita dengar kali ini dapat bertumbuh dalam hati kita dan juga perbuatan kita ya adik-adik. Jadi tidak hanya didengar lalu lupa, tapi didengar, diresapi dan juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan dapat bekerja melalui orang-orang yang tidak terduga, dan kita juga harus mau membangun gereja di dalam diri kita, membangun fondasi yang kuat iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan taat. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Nah, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan juga. Bahkan kita sekarang akan mau mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan kita sudah disiapkan. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria kembali dari nomor 191 ayat 1 dan 3 dengan judul Batu Penjuru Gereja. Kita sudah berada di akhir ibadah. Senang sekali ya, kita sudah boleh memuji Tuhan, kita sudah boleh mendengarkan firman dan mengumpulkan persembahan. Saatnya kita akan menutup ibadah, kita akan berdoa. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami dapat selalu merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur ibadah ini sudah boleh berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Kami sudah boleh memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan juga mengumpulkan persembahan. Biarlah itu semua yang sudah kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terutama untuk firman yang sudah kami dengar, biarlah Bapa kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mau membangun iman yang kuat, yang mau tetap patuh dengan apa yang Engkau perintahkan, dan juga mau dengar-dengaran akan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Tentunya kami harus memiliki sikap hati yang mau taat dengan perintah-Mu Bapa. Biarlah Bapa kami dapat selalu menjadi anak-anak-Mu yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami saat ini berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami dalam pekerjaannya. Tuhan berkati Mama dan Papa dalam bekerja, dalam membesarkan kami anak-anaknya, dalam membimbing kami, biar kami dapat menjadi anak-anak yang selalu mendatangkan sukacita dan juga selalu menyayangi orang tua kami. Dan kami juga menjadi anak-anak yang mau hidup rukun dengan kakak, adik maupun abang kami di rumah, sehingga keluarga kami, rumah kami dapat menjadi rumah doa dan juga dapat menjadi keluarga yang membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan masyarakat maupun di tengah-tengah gereja kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Tuhan yang kiranya memberkati, menjamah persembahan kami, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan, kami saat ini masih terus melaksanakan IMPA di rumah. Biarlah Bapa, sekalipun kami beribadah melalui video online, tapi kami dapat terus mengikuti ibadah dengan baik. Kami dapat terus bertumbuh dengan baik melalui pengenalan akan firman-Mu. Tidak hanya pada saat hari Minggu saja Bapa, tapi setiap hari Tuhan melalui SPAH maupun bahan renungan yang lainnya. Dan juga Bapa, kami berdoa untuk kondisi saat ini di mana kami masih terus berjuang, masih terus harus menghadapi virus corona ini Bapa. Biarlah kami dapat terus menjadi anak-anak-Mu yang membawa berkat di tengah-tengah kehidupan saat ini, dengan kami tetap patuh pada peraturan, dengan kami tetap memakai masker, tetap menjaga kebersihan. Biarlah itu semua dapat menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Dan untuk gereja kami Bapak yang saat ini pun sudah mulai mengadakan ibadah secara offline, biarlah Engkau terus memberkati orang-orang yang hadir di gereja agar dapat tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk sekolah kami yang masih dilaksanakan secara online dan juga rencana kedepannya yang akan dilaksanakan secara offline. Biarlah Bapak Engkau yang memberkati setiap rencana-rencana maupun persiapan-persiapan yang dilakukan oleh sekolah maupun dinas pendidikan dan pihak-pihak terkait dalam mempersiapkan sekolah offline ini agar dapat tetap menjadi sekolah yang bukan menjadi sarang dari penyebaran virus corona ini Bapak, dan tentunya dapat tetap mematuhi protokol kesehatan. Begitu juga Bapak untuk teman-teman kami, baik teman-teman sekolah, teman-teman gereja maupun teman-teman di lingkungan rumah, biar Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menyertai mereka, terutama bagi teman-teman yang berulang tahun, biarlah Engkau yang memberkati dan menyertai mereka di usia mereka yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah kita sudah